wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semua yang hadir di kelas ini dalam keadaan sehat ya. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin doa. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Adakah siswa yang tidak hadir pada hari ini? Baik, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, hari ini adalah pertemuan pertama untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia semester ganjil. Ada yang tahu kita akan belajar tentang materi apa? Ya, betul sekali. Kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya, kalian pasti pernah belajar tentang teks prosedur ini kan ya di SMP gitu. Adakah yang masih ingat apa itu teks prosedur? Ayo silakan angkat tangannya yang tahu. Ya, silakan Aldo. Ya, bagus sekali. Ada yang bisa melengkapi? Oke, Retno, silakan. Ya, bagus sekali penjelasannya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat, secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Adakah yang bisa memberi contoh teks prosedur? Ya, bisa itu. Jadi contohnya seperti tutorial membuat pisang goreng misalnya. Asalkan terdapat langkah-langkah untuk melakukan suatu hal, itu bisa disebut dengan teks prosedur. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Ya, silakan. Oke, pertanyaan yang bagus. Kata imperatif itu apa? Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, kalau belum ada, Ibu langsung jelaskan saja ya. Jadi kata imperatif itu merujuk pada bentuk verba atau jenis kalimat atau klausa yang dipakai untuk menyatakan perintah. Kata kerja imperatif dikenal sebagai kata kerja yang digunakan untuk memberikan perintah atau instruksi kepada lawan bicara. Kata kerja ini juga bisa digunakan untuk beberapa keadaan seperti menyerukan ajakan, meminta pertolongan, dan melarang sesuatu. Contoh kalimat imperatif pada teks prosedur, misalnya, cuci sayur sebelum dipotong kecil-kecil, didihkan air untuk memperoleh air panas, masukkan tepung kanji sebanyak 2 gelas ke dalam sebuah wadah. Itu misalnya ya. Jadi kalimat tadi diungkapkan dengan tujuan agar orang yang membaca teks tersebut dapat mengikuti instruksi yang diberikan oleh penulis teks prosedur tersebut. Jadi itu salah satu ciri dari teks prosedur ya. Ada lagi ciri lainnya yaitu menggunakan kata kerja aktif. Jadi kata kerja aktif itu adalah kata kerja yang memberikan suatu tindakan pada objeknya, misalnya menyiram, membungkus, melempar, dan lainnya. Selanjutnya, menggunakan kata penghubung atau konjuksi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir bersifat kronologis. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, ada lagi yang bisa menambahkan? Ya, betul. Lalu setelah itu, nah itu adalah contoh dari kata penghubung ya atau konjungsi. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Digunakan untuk menambahkan atau memberikan keterangan pada kata lain. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, belum ada. Kalau belum ada, Ibu akan mengulas lagi penjelasan tentang teks prosedur. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang struktur dari teks prosedur. Teks prosedur itu harus disusun secara runtut atau sesuai dengan struktur yang utuh. Adapun struktur teks prosedur yang benar adalah yang pertama ada bagian tujuan.
Bagian tujuan ini adalah tahapan awal yang seringkali diisi dengan uraian mengenai tujuan pembuatan atau pelaksanaan. Kedua, itu ada bagian material. Biasanya berisi informasi mengenai alat dan bahan yang diperlukan. Selain itu, dijelaskan juga perihal kejadian dan capaian akhir yang akan dikerjakan. Tapi tidak semua teks prosedur yang membutuhkan bagian ini. Kemudian ada bagian langkah-langkah. Bagian ini merupakan bagian utama dari teks prosedur kompleks. Jadi bagian ini menjelaskan tentang bagaimana tahapan-tahapan yang harus dikerjakan agar tujuan yang telah ditentukan di tahapan atau di bagian sebelumnya itu tercapai. Baiklah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, belum ada pertanyaan ya. Oke, baiklah, agar memperkaya pengetahuan kalian, silakan bagi menjadi 2 kelompok ya. Banjar pertama dan kedua adalah kelompok 1, Banjar ketiga dan keempat itu adalah kelompok 2. Nah, Ibu sudah tentukan teksnya, silakan baca di salin dia ya. Tugas kalian yaitu menentukan informasi dan mengidentifikasi tahapan-tahapan dari teks prosedur. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Selamat bekerja. Oke, semua kelompok sudah maju ya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kita apresiasi terlebih dahulu usaha kalian hari ini. Ibu terkesan sekali ya karena pada diskusi hari ini kalian cukup aktif bertanya dan menanggapi. Ini bisa jadi poin plus untuk kalian semua. Oke, sampai di sini masih adakah yang ingin ditanyakan? Mungkin masih ada hal yang kurang jelas mengenai teks prosedur. Cukup? Oke, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi lain. Mohon persiapkan diri kalian masing-masing dengan banyak membaca referensi materi dari buku teks atau kalian juga bisa browsing dari internet. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada ucapan yang kurang berkenan. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah.